sangat berkompeten. Jadi mungkin saya berbicara agak umum dikit nih. Maklum sudah menjadi rakyat, jadi masyarakat biasa. Kalau berbicara mengenai sawit memang itu sangat menarik saat ini. Orang kalau kita bicara komoditi sawit merupakan komoditi yang disayang saat ini. Apalagi pada tahun 2020 rekor itu ekspor tercatat untuk sawit hampir 321,5 T. Jadi orang akan sayang itu karena menjadi ekspor terbesar dan menjadi juga penyumbang devisa negara. Kita akan senang. Tapi juga di Lempek tentu juga ada hal-hal yang perlu kita koreksi dan perlu juga kita kritisi dalam pengembangan kelapa sawit. Kalau tadi mungkin lebih banyak berbicara tentang perkebunan besar swasta maupun mungkin perkebunan besar negara. Oke, udah masalah. Tapi tentu kita juga harus melihat sebenarnya. Yang perlu juga kita lihat sebenarnya adalah perkebunan yang dibangun oleh masyarakat secara mandiri maupun swadaya. Kalau kita berbicara di Sumbar mungkin boleh kita katakan ya Sumbar luasannya kecil lah. Itu Pak Kennedy, Bambang tahu betul tuh. Palingnya sekitar 450. Kalau kita bandingkan provinsi tetangga, Riau yang di atas 2 jutaan hektar, Jambi mungkin di atas 1 jutaan dan sebagainya. Jadi memang, tapi alhamdulillah kita masih punya sawit kan itu. Dan juga kepemilikan sawit, kalau kita next terus. Jadi memang kita sudah luas kita paling kalau menurut saya hampir ya lebih kurang 450.000 hektar. Sentralnya sudah disebutkan tadi Pasaman Barat, Junjung, Solo, dan Selatan. Dan perbandingan luas kalau di Sumbar menurut pengamatan saya lebih luas yang perkebunan besar swasta PTPN daripada perkebunan rakyat dan juga punya potensi ya penyerapan tenaga kerja. Berikut, Bang. Jadi saya lebih banyak nanti berbicara secara umum isu-isu terkini sebenarnya. Jadi kita memang tentu tidak hanya aspek replanting kita bicarakan. Kalau replanting tadi oleh perkebunan besar, no problem sebenarnya. Sekarang kita tentu bicara isu-isu terkini ini yang perlu, tolong lanjut, yang perlu kita bicarakan. Dan ini sebenarnya secara umum kita semua sudah tahu betul sebenarnya. Karena kita dikatakan tentu luasan kebun yang terluas tentu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar swasta dan juga oleh PTPN. Tentu ini. Kalau serasa di Indonesia hampir mungkin mendekati 60%. Kan itu isu-isu sekarang yang sering juga diangkat. Yang kedua juga penguasaan luas kebun tentu lebih luas dari pihak PBSN, PTPN daripada kebun rakyat. Ini realita juga bagi kita. Dan yang isu yang lebih mengetren saat ini ada tentu isu perkebunan kelapa sawit, boleh dikatakan merusaklah hutan lindung. Itu kan isu-isu yang diangkat. Karena mungkin mereka mengambil contoh dengan kasus-kasus mungkin banjir di Kalimantan Selatan atau banjir di Sumut, kan mereka akan mengangkat isu itu sebenarnya. Nah, jadi tentu ini perlu juga kita antisipasi di Sumatera Barat, terutama dalam replanting. Karena tentu kita tidak ingin seperti kebanjiran yang di Kalsel sampai 1 bulan banjir, dan itu kan tentu isu yang diangkat selain dari perkebunan kelapa sawit itu juga tambang kan itu. Nah, jadi ini yang perlu kita waspadai dan kita memang harus wanti-wanti juga untuk pada saat replanting di Sumatera Barat, walaupun memang luasannya tidak banyak. Nah, kalau Pak In tadi berbicara hanya lebih kurang 200.000 hektar ya Pak In yang akan di replanting, tentu tidak begitu luas. Replanting itu kemungkinan ya. Tentu tidak begitu luas sebenarnya. Yang berumur 25 tahun. Iya. Nah, itu. Nah, juga yang perlu juga kita bicarakan mengenai tentu juga kita bicara mungkin lebih umum juga mengenai isu-isu boykot mungkin dari Eropa. Itu kan sudah lama sebenarnya. Jadi itu sebenarnya tentu ini akan diatasi lah oleh GAPKI maupun oleh pihak-pihak yang terkait. Jadi tentu itu perlu juga kita infokan kepada pelaku-pelaku sawit, terutama tentu juga pelaku perkebunan rakyat. Karena isu-isu ini juga sekarang juga akan disampaikan juga pada saat harga. Nah, sekarang memang kita lagi menikmati, beberapa bulan ini kita lagi menikmati harga yang sangat bagus gitu.
Jadi kelapa sawit yang sangat menjadi tren. Dan berikut peranan dalam pembangunan. Jadi kita memang mengakui perkebunan kelapa sawit itu membuka daerah-daerah terpencil. Kita harus akui itu. Dengan adanya pengembangan kelapa sawit, daerah-daerah terpencil, dan daerah yang tidak berpenghuni sekarang sudah berkembang. Dan juga ini menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Malah kalau di Sumbar, Kabupaten Pasaman Barat, Damasraya, dan Solo Selatan, bisa mekarnya kabupaten tersebut karena memang adanya salah satunya pembangunan di perkebunan kelapa sawit. Mungkin saja pesisir selatan nanti Lunang Silau juga akan apa? Nah. Halo, Coki? Ya lanjut. Silakan lanjut Pak, suaranya jelas Pak. Lanjut. Nah, jadi itu ini serius nih, peranan ya. Mantan kadis. Sekarang Bapak ini. Jadi memang peranan sangat besar. Kita harus akui dalam pembangunan, iya. Nah, menjadi pusat perkembangan daerah daerah terpencil, ekonomi apa, tentu juga sumber devisa tadi. Dan juga tentu sumber energi yang terbarukan tadi. Seperti sekarang ini kan ada program B30, B50, tapi kelihatannya B50-nya agak mandek juga sekarang. Karena sekarang orang lebih cenderung lagi, sekarang ada program penggunaan baterai untuk angkutan kendaraan. Jadi saya juga ada berbicara beberapa teman-teman juga agak lesu juga kelihatannya kalau udah penggunaan kendaraan bermotor dengan baterai, industri baterai tentu yang biosolar ini juga akan keteter juga. Karena bagaimanapun kita tahu harga biosolar itu di atas harga minyak. Nah, terus tentu juga kita selanjutnya perlu langkah-langkah perbaikan untuk lingkungan ini, terutama dengan adanya peremajaan. Tentu kita perlu melakukan selektif juga dalam pemberian izin nantinya, terutama tentu izinan untuk perpanjangan HGU dan juga tentu izin-izin oleh pihak terkait di kabupaten untuk pembangunan kebun oleh masyarakat swadaya. Nah, ini tentu perlu kita harus lebih selektif ini. Yang kedua tentu juga pengawasan dan kontrol dari pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan atau dalam replanting ini. Tentu kita dapat informasi juga kadang pengawasan yang agak kurang mengakibatkan tentu perluasan maupun kebun kelapa sawit kadang-kadang tidak terkontrol. Nah, dan yang perlu juga kita lakukan dalam penyelamatan lingkungan kan juga ada program untuk penghutanan kembali, terutama di daerah-daerah DAS. Walaupun DAS tersebut sudah masuk HGU, tapi memang kami lihat sudah ada di beberapa perkebunan besar swasta, kebetulan ada di dalam HGU-nya masuk kawasan DAS, itu sudah dilakukan lagi penghutanan kembali. Kami melihat itu ada di Solo Selatan, di Damasraya, sudah dibiarkan. Jadi sudah menjadi hutan kembali. Jadi itu salah satu beberapa langkah-langkah untuk perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh perkebunan PBSN maupun PTPN. Jadi karena bagaimanapun tentu ini adalah perlu keterlibatan kita bersama dan juga tentu menjadi perhatian kita sehingga tidak terjadi hal yang kita diinginkan. Dan yang berikut tentu dengan adanya RSPO, ISPO, dan sebagainya. Karena tujuannya juga untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan dan juga tentu berarah ke lingkungan, ramah lingkungan. Jadi kita tahulah, kalau untuk di Eropa juga mereka melakukan RSPO, sedangkan kalau di Indonesia kita tandingan juga ada ISPO. Jadi ini tentu kita bisa juga jadikan alat untuk penyelamatan lingkungan, karena persyaratan-persyaratan di negara-negara sana mereka perlu sertifikasi, tapi apakah masih berjalan tentu itu kita tidak lebih tahu, mungkin si Pak Kennedy sama Pak Bambang. Dan selanjutnya kita tentu yang perlu juga kita berbicara di sini adalah mengenai kebun sawit masyarakat. Dengan
kita akan seperti yang tadi disampaikan oleh dinas tadi, perlu melakukan peremajaan. Apa yang perlu kita siapkan? Kan tentu itu. Ya, yang terutama tentu benih, bibit dan sebagainya. Dan ini tentu perlu langkah-langkah yang memang yang agak sistematis dan jelas. Dan kita tahu juga untuk kebutuhan peremajaan tidak semudah yang kita bayangkan. Walaupun sudah ada seperti Badan BPD PKS, Badan pengelolaan dana peremajaan kelapa sawit, tapi kan masih terkendala juga. Kita belum juga bisa mencapai target-target yang sudah dicanangkan. Dan berikut juga dalam penetapan harga TBS ini perlu juga kita jadi perhatian, dan ini tentu kita berharap pihak dinas, tentu Pemprov lah, dalam penetapan harga tentu perlu adanya aturan-aturan, baik mungkin dalam bentuk SK Gub-nya, sehingga dalam penetapan harga TBS yang sekali 2 minggu itu tidak terlalu banyaklah diskusi kan itu. Karena bagaimanapun kita saat ini mengetahui harga-harganya cukup bagus, karena harga TBS di tingkat plasma ada 2.000, ada yang 2.100, 2.200. Tapi tentu yang perlu juga kita pikirkan bersama adalah harga TBS yang diproduksi oleh petani swadaya dan masyarakat. Kita memang mengetahui kualitas kebun mereka mungkin masih belum maksimal lah, belum sesuai dengan standar yang kita inginkan. Sehingga terjadilah tingkat rendemen mereka rendah, mungkin ketemu 16-17%. Dan ini kami rasa perlu kita semua lah, keterlibatan kita, terutama tentu perguruan tinggi, Pak. Kalau dulu pernah kita lakukan juga di beberapa kabupaten untuk kajian berapa betul rendemen dari kebun masyarakat ini, kebun swadaya, sehingga bisa menjadi pembanding, Pak, dalam penetapan, dalam penjualan harga di kabupaten tersebut antara pihak koperasi maupun kelompok tani Gapoktan dengan perkebunan PKS yang dimiliki oleh perkebunan. Tentu ini dengan adanya berbanding ini, dengan adanya dilakukan kajian oleh perguruan tinggi, didapatlah suatu inilah rendemen. Apakah 16, 17, apakah 19? Karena ini sudah pernah dilakukan. Jadi sebagai pembanding, karena bagaimana kebun swadaya dan kebun masyarakat kan tidak termasuk di dalam penetapan harga TBS. Itu kan hanya masuk untuk kebun plasma saja. Untuk masyarakat, kebun masyarakat mandiri tidak masuk dalam penetapan ini. Nah, ini perlu kita pikirkan juga bersama. Dan yang terakhir, perlunya kemitraan, Pak, yang lebih bagus, lebih baik lagi antara Gapki dengan perkebunan rakyat ini. Kami dengar dari Gapki Pusat tahun 2021 adalah tahun kemitraan katanya, antara perkebunan rakyat plasma dengan anggota Gapki. Nah, tentu ini kita menunggu kemitraannya dalam bentuk apa. Nah, karena memang kita harus, karena dengan harga yang naik sekarang, apakah perkebunan rakyat, perkebunan swadaya sudah menikmati dengan kenaikan harga yang sekarang? Kalau perkebunan besar menikmati, plasma menikmati, tapi perkebunan rakyat bagaimana? Nah, jadi kami berharap tentu anggota Gapki dengan sudah dia mencanangkan, Ketua Gapki Pusat bicara Pak Kennedy dan Pak Bambang, bahasa tahun 2021 merupakan tahun kemitraan Gapki dengan perkebunan rakyat. Nah, tentu ini para petani sangat menunggu ini, terutama tentu pendampingan atau pembinaan oleh Gapki, anggota Gapki terhadap kebun raya yang ada sekitarnya. Nah, terakhir, jadi kita tentu kita masih mempunyai keyakinan kebun sawit masih menjadi komoditi yang mempunyai harapan ke depan, mempunyai prospek yang ke depan. Karena bagaimanapun seperti disampaikan, minyak nabati dibutuhkan dan bisa-bisa untuk kebutuhan biosolar ramah lingkungan, tentu juga orang akan kembali juga ke CPO. Hanya sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Fajar, penutup yang menarik dari Pak Fajar, merangkum apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak narasumber sebelumnya, serta menyumbangkan pemikiran ya Pak untuk mengatasi isu-isu terkini di kelapa sawit ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, kami sampaikan dari panitia bahwa silakan mengisi absen pada link yang sudah di-share di room chat. Silakan mengisi absen. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Nah, ini sesi yang ditunggu-tunggu oleh para peserta seminar kita, webinar kita, karena pasti ada pemikiran-pemikiran yang berbeda dari para peserta kita terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber, atau bahkan ada yang mendukung dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber. Kepada para peserta yang ingin memberikan, mengajukan pertanyaan atau memberikan saran, silakan raise hand supaya bisa kita persiapkan.